Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Safira, NIM 1903111000012, Agroteknologi kelas A, yang akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan dengan judul Urban Farming. Urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Definisi menurut Food and Agriculture Organization atau FAO 2008, urban farming adalah sebuah industri yang memproduksi, memproses dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. Dalam urban farming terdiri dari yang pertama hidroponik, yang kedua vertical farming atau wall garden, kemudian yang ketiga adalah urban farming semi terpadu. Yang pertama hidroponik. Hidroponik yaitu metode menggunakan air untuk mengganti tanah atau soilless sebagai media tumbuh tanaman seperti batu apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu, atau busa. Hal tersebut dilakukan karena fungsi tanah sebagai pendukung akar tanaman dan perantara larutan nutrisi dapat digantikan dengan mengalirkan atau menambahkan nutrisi, air, dan oksigen melalui media tersebut. Metode hidroponik dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional atau menggunakan tanah, karena tidak menyebabkan penurunan kualitas tanah dan tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Di dalam hidroponik ada 4 macam, yaitu yang pertama aeroponik. Aeroponik merupakan suatu cara bercocok tanam di udara tanpa menggunakan tanah. Nutrisi disemprotkan pada akar tanaman, air yang berisi larutan hara atau nutrisi disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Kemudian yang kedua yaitu DFT atau Deep Film Technique adalah salah satu sistem tanam dalam hidroponik yang menggunakan genangan pada instalasi dan menggunakan sirkulasi dengan aliran pelan. Sistem ini menggunakan listrik sebagai penggerak pompa agar dapat dengan mudah mensirkulasi nutrisi ke seluruh akar tanaman. Kemudian yang ketiga, hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan larutan yang tipis. Larutan tersebut bersirkulasi selama 24 jam dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Kemudian yang keempat yaitu hidroponik sistem apung atau wick. Adalah sistem pasif yang berarti tidak ada bagian yang bergerak. Larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh dan wadah nutrisi dengan sumbu. Biasanya sumbu menggunakan kain flanel atau jenis bahan lain yang mudah menyerap air. Kemudian yang kedua yaitu vertical farming atau wall garden. Vertical farming merupakan sebuah metode pertanian di mana tanaman ditanam secara bertingkat atau vertikal sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan lahan pertanian yang menggunakan dua prinsip utama, yaitu pertanian hidroponik yang telah saya sebutkan dan kemudian pertanian vertikultur. Vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal dan bertingkat. Vertikultur adalah pola bercocok tanam yang menggunakan wadah tanam vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pertanian atau urban farming semi terpadu, yaitu sistem yang memadukan kegiatan pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan ilmu lainnya dengan tujuan memaksimalkan potensi lahan sekaligus mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian dengan memanfaatkan limbah tersebut untuk mendukung kegiatan lain seperti peternakan. Contohnya urban farming semi terpadu yaitu Budik Dambar, Mina Padi, dan hidroganik minimaksi. Yang pertama, budik dambar. Budik dambar merupakan bentuk budidaya ikan yang tidak mengeluarkan biaya banyak serta mudah diterapkan bagi masyarakat awam, khususnya para keluarga di daerah urban farming. Kemudian yang kedua, Mina Padi merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi atau Integrated Fish Farming atau IFF. Sebagai penyelang di antara dua musim tanam, padi atau pemeliharaan ikan sebagai pengganti palawija di persawahan. Kemudian yang terakhir yaitu hidroganik minimaksi, yang memiliki konsep biaya minimal dengan untung maksimal. Hidroganik berasal dari kata hidro dan organik yang didefinisikan sebagai sistem budidaya sayuran organik dengan memadukan sistem hidro dan sistem organik. Sumber nutrisi utama dari hidroganik diperoleh dari pupuk organik padat dan air sebagai nutrisi tambahan. Sekian pemaparan tentang materi urban farming. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.